Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, hari ini kita masuk pada pelajaran 4 dan 5 ya. Gimana? Sudah siap belajar? Siap ya? Semangat belajarnya. Nah, sebelum belajar kalian di rumah baca doa sebelum belajar terlebih dahulu ya. Jangan lupa setiap hari kalian tadarus dulu surat-surat pendek ya. Tadarus surat-surat pendek. Nah, kalian udah berdoa kan? Kalian berdoa dulu ya sebelum belajar. Ibu mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada setiap tumbuhan memiliki manfaat yang berbeda-beda. Tumbuhan juga memiliki tempat hidup yang berbeda-beda. Ada juga ada tumbuhan yang hidup di darat dan ada juga yang hidup di air. Nah, jadi tempat hidup tumbuhan itu ada dua jenis. Ada yang di darat, ada juga yang di air ya. Nah, kita lihat gambar di bawahnya. Ada dua gambar ya, ada gambar A dan gambar B. Nah, nanti kalian perhatikan apa saja perbedaan yang kalian temukan pada kedua gambar tersebut ya. Nanti kalian tuliskan di sampingnya saja di sini. Pendek saja. Kita lanjut pada yang mendengarkan ya. Nah, dengarkan guru membaca teks berikut. Nah, di sini ada teks mengenai tumbuhan air. Kalian dengarkan, simak apa yang Ibu baca. Tumbuhan air. Kebanyakan tumbuhan hidup di atas tanah. Bagian akar merupakan bagian dari tumbuhan yang menancap di tanah. Tumbuhan yang hidup di atas tanah dinamakan tumbuhan darat. Ino dan Winnie sedang mengamati tumbuhan air. Tumbuhan tersebut bernama teratai. Nah, ini gambarnya ya. Ini gambar tumbuhan teratai. Kita lanjut. Cara merawat tumbuhan air berbeda dengan tumbuhan di darat. Nah, tumbuhan air tidak perlu disiram ya, karena dia sudah hidup di air ya. Meski tidak disiram, tumbuhan air tetap diberi pupuk. Nah, daun tumbuhan air yang menguning harus dipangkas. Bila dibiarkan mati dan membusuk, maka air akan menjadi kotor. Tumbuhan pun dapat mati ya. Jadi, meskipun tumbuhan air, itu tumbuhan tersebut pun harus diberi pupuk ya. Dan ketika ada daun-daun yang sudah menguning atau mau mati itu harus dipangkas. Jangan dibiarkan saja ya, nanti bisa membusuk dan membuat airnya menjadi kotor. Kita lihat pada yang air mencari tahu. Nah, nanti kalian temukan cara merawat tumbuhan air pada cerita tersebut, pada cerita yang tadi Ibu bacakan. Kalian tuliskan di sini saja, cara merawat tumbuhan airnya ya. Kalian tuliskan singkat saja di sini. Kita lanjut pada yang ayo menulis. Nah, di sini susunlah kata-kata berikut menjadi kalimat tanya. Tulislah dengan huruf tegak bersambung pada tempat yang tersedia. Nah, di sini kemarin sudah Ibu jelaskan ya, kalau membuat kalimat tanya itu diawali dengan kata tanya dulu ya. Kata tanya ada apa, di mana, siapa, kapan, mengapa, bagaimana, dan lainnya ya. Dan diakhiri dengan tanda tanya ya di akhir kalimat. Nah, nanti kalian susun kalimat kata acak ini menjadi sebuah kalimat yang benar. Jangan lupa menggunakan tanda baca yang benar juga ya. Kita lanjut. Untuk yang B-nya, kalian tuliskan jawaban dari pertanyaan yang sudah kalian buat dari sini. Di sini kan nanti sudah jadi pertanyaan. Nah, kalian tulis jawabannya pada bagian yang B ya. Nah, untuk yang ayo lakukan, di sini Ibu tugaskan kalian buat sebuah kalimat tanya mengenai cara merawat tumbuhan. Nah, kalian dapat menggunakan kata tanya apa, siapa, mengapa, kapan, dan bagaimana ya. Nanti kalian juga tuliskan jawaban pada tempat yang sudah tersedia di sini. Kalian tuliskan pertanyaannya di sini, kalian tuliskan jawabannya di sini. Untuk yang bagaimana sikapmu, kalian beri tanda centang untuk sikap mematuhi aturan merawat tumbuhan ya. Untuk yang tidak, boleh kalian silang, boleh dibiarkan saja. Kalian baca dulu pernyataannya, nanti kalian tentukan itu termasuk sikap mematuhi aturan merawat tumbuhan atau bukan ya. Nah, kita lihat di sini ada pada ayo berkreasi, di sini ada membuat kreasi bunga teratai dari kertas origami ya, kertas origami atau bahan buatan. Nah, alat dan bahan yang digunakan itu hanya kertas origami saja. Jadi kita hanya perlu melipat-lipat kertas origaminya ya. Di sini yang diperlukan itu keterampilan melipatnya ya. Nah, cara membuatnya itu seperti ini. Lipat ujung kertas origami hingga
bertemu di tengah. Nah, semuanya dilipat bagian kertas origami seperti ini. Bagian ujungnya hingga bertemu di tengah ya. Lalu lipat kembali ujung kertas ke tengah. Ya, ini dilipat ke tengah. Lalu yang ketiga, balik kertas origami. Selanjutnya lipat kembali ujung kertas seperti langkah pertama. Nah, jadi ini nanti dibalik dulu. Dibalik yang bagian ini jadi di bawah. Nah, nanti kalian lipat lagi seperti yang awal. Lipat lagi ya, nanti akan dilipat lagi seperti yang awal tuh. Akan bertemu lagi di ujung tengah. Yang keempat, balik kertas origami, buka 4 lipatan luar ke atas. Nah, nanti jadinya akan seperti ini nih. Yang kelima, terakhir ini, lipat keluar 4 lipatan terdalam. Nah, yang ininya nih, dilipat keluar. Agar tidak robek, lakukan langkah saat melipat. Langkah ini saat lipatan terluar belum membuka ya. Jadi ketika belum membuka baru kalian lakukan langkah yang ini, lipat 4 keluar. 4 lipatan terdalamnya ya, agar tidak robek, harus hati-hati. Nah, seperti itu, mudah ya. Jadi kertas origami ini dapat kita kreasikan menjadi berbagai jenis kreasi ya. Kemarin ada yang dibikin bunga tulip, ini sekarang dibikin bunga teratai dari kertas origami ya. Kita lanjut pada ayo berlatih. Untuk yang ayo berlatih ini kalian membandingkan lagi berat dari suatu benda ya. Nah, di sini ada akar tanaman teratai dijadikan obat, akar teratai dijadikan tepung, lalu dibungkus ke dalam kemasan. Nah, kemasannya di sini kita lihat. Kemasannya ada kemasan besar dan kemasan kecil. Kemasan besar itu beratnya 500 gram, kemasan kecil itu 200 gram. Nah, nanti kalian lihat di bawahnya itu kan ada perbandingan ya. Nanti kalian bandingkan berat yang sebelah kiri dengan berat sebelah kanan, itu yang lebih cocok menggunakan tanda baca lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan ya. Nah, seperti itu. Nah, di sini kan satuannya kita lihat, satuannya sudah sama semua ya. Nah, nanti kalian tinggal jumlahkan dulu. Yang ada beberapa berat tuh kalian jumlahkan dulu. Nah, seperti contohnya nomor 1 di sini. Yang ini kan udah 500 gram. Yang sebelah kanannya ini kan ada 200 gram 3 kali. Ada 200 gram 3. Nah, jadi kan kalau dijumlahkan di sini 600 gram ya. Nah, ketika dibandingkan dengan yang sebelahnya itu kan 500 gram. 500 gram dengan 600 gram itu kan lebih besar. Seperti itu ya. Sama dengan yang lainnya. Nanti kalian bandingkan, jumlahkan dulu. Nanti kalian bandingkan mana yang lebih tepat. Tanda yang digunakan yang lebih tepat, yang lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan ya. Kita lanjut pada pembelajaran yang 5. Nah, di sini pembelajaran olahraga ya. Kita lewati. Kita lanjut pada yang ayo membaca. Nah, baca berikut. Nanti kalian baca di rumah cerita ini ya. Sekarang Ibu bacakan. Selesai berolahraga, sampah dapat meracuni tanah. Nah, selesai berolahraga, Yoga dan Raka berganti pakaian. Tiba-tiba Yoga membuang pembungkus makanan di halaman. Raka mengingatkan Yoga membuang sampah sembarangan mengotori lingkungan. Sampah bahkan dapat meracuni tanah. Tanaman dapat mati karenanya. Nah, jadi plastik ini kan mengandung bahan-bahan kimia yang berbahaya ya. Jadi ketika kita membuang sampah plastik sembarangan itu juga dapat meracuni tanah ya. Sama halnya ketika kita membuang sampah ke air, ke sungai, itu juga akan mencemari air juga ya. Jadi dapat meracuni. Ikan-ikannya bisa mati, kalau di tanah tanamannya bisa mati ya. Kita lihat untuk yang ayo lakukan. Merawat tanaman termasuk aturan di sekolah ya. Jadi di sekolah juga kita harus merawat tanaman. Masih ingatkah kamu cara-cara merawat tanaman? Nah, kalian perhatikan. Kalian masih ingat nggak nih cara-cara merawat tanaman? Kalian perhatikan cara merawat tanaman sesuai gambar di bawah ini. Nah, kalian lihat. Ini ada yang pertama, gambar pertama ini ada anak sedang mencangkul tanah ya, menggemburkan tanah ya, supaya tanahnya tidak terlalu padat dan dapat menyerap air dengan baik ya. Yang kedua ini gambar sedang memberi pupuk ya, memberi pupuk pada tanaman supaya tanamannya lebih subur.
Yang ketiga ini sedang menyiram tanaman-tanaman yang layu ya. Nah, supaya tanamannya menjadi lebih subur, tumbuh dan berkembang ya. Kita lihat untuk yang ayo berlatih, beri tanda centang untuk kata yang tepat. Nah, di sini kan ada pertanyaannya ya. Di sini pertanyaannya. Nah, kata yang tepatnya di sini ada 2 kata. Nah, nanti kalian lihat kata mana yang tepat yang digunakan untuk melengkapi kalimat yang kosongnya ya. Nah, kalian centang kata yang tepat. Yang ke sini. Nah, di sini kan ada yang kosongnya. Nah, temanmu membuang sampah sembarangan. Yang kamu lakukan adalah apa yang benar, mengingatkannya atau membiarkannya. Nanti kalian centang bagian yang kata yang benar ya, yang tepat. Untuk yang B-nya di sini ada cara merawat tanaman beserta tujuannya. Nah, nanti kalian pasangkan cara merawat tanamannya dan tujuannya yang benar ya. Misalnya menyiram tanaman itu tujuannya untuk apa? Untuk mencukupi air, nanti ke sini. Ya, seperti itu dan lainnya. Nanti kalian cari tujuan yang benarnya ya. Pasangkan yang tepat. Kita lanjut pada ayo membaca. Bacalah teks percakapan berikutnya. Di sini ada percakapan antara Ino dan Ayah ya mengenai memangkas tanaman. Kita baca bersama-sama ya. Nanti kalian juga baca di rumah. Di sini ada Ayah sedang memangkas tanaman di halaman. Ino mengamati Ayah bekerja. Nah, di sini Ino bertanya pada Ayah, "Mengapa daun-daun harus dipangkas ya?" Ayahnya menjawab, "Pemangkasan membantu pertumbuhan tanaman. Selain itu, tanaman pun tampak rapi." Nah, Ino bertanya lagi, "Bagaimana cara memangkas tanaman?" Ayah menjawab, "Memangkas tanaman dilakukan pada ranting daun-daun muda." Ino bertanya lagi, "Apa nama alat pemangkas tanaman itu?" Ayahnya menjawab, "Alat ini bernama gunting tanaman." Ino bertanya lagi, "Bolehkah Ino mencoba menggunakannya?" Nah, ayahnya menjawab, "Sebaiknya jangan. Bila tidak hati-hati, tanganmu bisa terjepit ya." Nah, di sini tadi ada juga kata tanya yang menggunakan imbuhan kah ya. Nah, di sini bolehkah. Seperti yang kemarin sudah Ibu jelaskan. Jadi ada beberapa kata yang bila diberi imbuhan kah itu akan menjadi tanda kalimat tanya ya, bisa dijadikan kalimat tanya. Nah, kita lihat untuk yang ayo lakukan. Ibu tugaskan kalian lingkari kata tanya yang digunakan pada percakapan Ino dan Ayahnya di sini. Kalian lingkari boleh menggunakan pensil atau pulpen atau pensil warna ya. Nanti setelah kalian lingkari, kalian isilah kata tanya yang digunakan sesuai gunanya ya. Di sini kan sudah ada kegunaan dari kata tanyanya ya. Kata tanyanya. Nah, nanti kalian tentukan kata tanyanya. Dari teks ini kalian tulis di sini kata tanyanya sesuai dengan kegunaannya ya. Dilihat kegunaannya dulu, nanti kata tanya yang tepatnya yang mana. Kalian tuliskan di sini ya. Nah, untuk yang ayo menulis ini tidak usah ya. Jadi yang kalian kerjakan yang ayo menulis halaman 147 saja ya. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Kalian kerjakan tugas-tugas dari Ibu dengan baik ya. Tetap semangat belajarnya. Jangan lupa jaga kesehatan. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.